Sudah rekam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, di pembelajaran sejarah ini, sebelum kita mulai pembelajaran, saya harap kepada salah satu perwakilan kelas, ketua kelas, silahkan untuk memimpin. Silakan. Kita maju siap-siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum itu saya akan absen dulu untuk kehadiran. Avalinda ada? Oke. Ahmad Faris ada? Aisyah ada? Alivia Tata ada? Andini, oke. Angelina belum hadir. Oke. Arida Dewi, izin. Cahyarani ada? Dapadwi ada? Deswita, Dian Gita, Diva Aulia, izin. Kemudian Erlinda, kemudian Regi Ica, Claudia, oh nggak masuk. Kemudian Isti, hadir. Ken Aditya, oh Ken maaf, Ken Dita, Ada. kemudian Lulu, JJ. Melani, ada Melani, Aris Irfan, ada Labib, ada Nadia Dwi, ada Neha, ada Karisma, ada Noviani ada, kemudian Octavia izin. Putri Amelia ada, Rahmanur Aini ada, Rika izin, Rizka hadir, Savana ada, Siti Eka ada, Kabilotul ada, Tina Wahyu ada, terakhir Vina Siti. Ada yang belum saya absen? Kemudian, nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan bentuk kemerdekaannya. Artinya apa? Artinya adalah, sebentar saya ingin memperlihatkan untuk foto ini. Ini gambar apa? Proklamasi kemerdekaan. Apakah dari proklamasi kemerdekaan sudah berhenti perjuangan bangsa kita? Belum. Karena apa? Karena setelah proklamasi tanggal berapa? 17 Agustus 1945, Belanda masuk lagi. Belanda tidak terima Indonesia merdeka. Seperti itu. Nah, penjelasannya apa? Setelah Belanda masuk lagi ke Indonesia, ada banyak sekali perlawanan, baik itu perlawanan fisik, seperti contohnya adalah 10 perlawanan 10 November yang ada di Surabaya, ada Bandung Lautan Api, kemudian 1 Maret, itu adalah bentuk perlawanan kepada Belanda setelah kemerdekaan. Karena Belanda itu tidak terima Indonesia merdeka. Belanda beranggapan tahun 1942 sampai 1945, setelah Belanda terusir dari Indonesia dijajah siapa?
dijajah oleh Jepang. Kemudian kalian tahu Perang Dunia II tidak? Perang Dunia II antara blok sekutu dan blok sentral, yang mana blok sentral itu Jepang kalah atau menang lawan blok sekutu? Kalah. Jepang itu kalah sama blok sekutu. Akhirnya apa? Dalam perspektif perang, wilayah jajahan yang jajah perang itu kalah, selama Jepang kalah, harus masuk lagi oleh negara-negara sekutu. Jadi harusnya dalam pandangan Belanda, setelah Jepang itu kalah, wilayah Indonesia itu diambil lagi oleh Belanda karena Jepang kalah. Gitu ya. Nah, kemudian perlawanan yang kedua adalah perlawanan secara diplomasi. Perundingan. Diplomasi itu adalah perundingan. Nah, perundingan yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Nah, Linggarjati ini terjadi karena adanya pasukan-pasukan Belanda dan juga sekutu yang masuk ke Indonesia tanpa izin, tanpa permisi. Jadi setelah Indonesia itu merdeka, APNI, kemudian NIKA itu masuk lagi ke Indonesia. Melihat hal tersebut, Indonesia tersinggung oleh Belanda. Akhirnya melaksanakan kejadian Linggarjati yang ada di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Hasilnya apa? Hasilnya Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, dan Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia, dan antara Belanda dan juga Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan RIS ini tergabung menjadi negara persemakmuran Belanda. Artinya apa? Artinya adalah Belanda ini mengakui Indonesia sebagai negara persemakmuran. Seperti contohnya negara persemakmuran ada India, ada Brunei, ada Malaysia. Itu semua persemakmuran siapa? Inggris. Mereka itu adalah jajahannya Inggris. Mereka diberikan janji-janji kemerdekaan, akhirnya menjadi negara persemakmuran Inggris. Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara persemakmuran sama seperti jajahan Inggris. Makanya dibentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Silahkan, namanya siapa? Andini Dwi Maulida, silahkan. Apa bedanya APNI dan NIKA? Oke, bedanya APNI sama NIKA. Kalau APNI itu adalah pasukan sekutu yang ditugaskan untuk melucuti senjata-senjata dari tentara Jepang. Tentara Jepang itu setelah Indonesia merdeka, mereka tidak serta-merta langsung pulang kampung ke Jepang, tidak. Tetapi dia tertahan dulu di Indonesia, kemudian sama sekutu senjatanya itu harus diambil lagi, dilucuti lagi oleh sekutu. Nah, tugasnya APNI itu akan melucuti segala sesuatu, mengambil kembali senjatanya orang Jepang supaya tidak memberontak lagi. Sedangkan untuk tadi adalah NIKA. NIKA ini adalah orang-orang pelarian. Saat Belanda itu terusir oleh Jepang tahun 1942, Belanda itu kocak-kacir. Ada yang lari ke India, ada langsung mengungsi ke tetangganya yaitu Australia. Nah, NIKA ini adalah tentara yang mengungsi di Australia. Tentara-tentara Belanda yang mengungsi di Australia. Maka dari itu, APNI ini membonceng NIKA ke Australia dulu, setelah itu pergi ke Indonesia. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, kemudian saya ingin tanya, kalau pengakuan kedaulatan sebuah negara secara de facto, ada yang tahu secara de facto ini seperti apa? Silahkan atas nama Muhammad Fahmi, silahkan Fahmi. Negara dikatakan penuh juga berdasarkan fakta, diantaranya terdapat adat, budaya dan pemerintahan. Oke, jadi secara
De facto itu adalah fakta. Faktanya apa? Negara itu sudah mempunyai apa saja tadi? Punya apa? Wilayah, pemerintahan, kemudian rakyatnya. Belanda cuma mengakui hal tersebut. Beda tidak dengan pengakuan secara de jure atau de jure. Apa itu pengakuan secara de jure? Silakan, nama? Dapat, silakan dapat. Pengakuan de jure adalah pengakuan kemerdekaan oleh negara lain. Iya, pengakuan secara oleh negara lain. Dulu Indonesia salah satu yang mengakui Indonesia merdeka itu sebelum Belanda masuk ada Mesir, ada Vatikan, itu mengakui bahwasanya Indonesia benar-benar merdeka. Tetapi Belanda tidak mengakuinya, tidak mengakui secara de jure tersebut. Paham dari sini? Oke, kita lanjutkan ke agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1. Nah, di agresi militer Belanda 1 ini karena adanya kegagalan perjanjian Linggarjati itu gagal total. Nah, kenapa bisa gagal? Indonesia menganggap bahwasanya dia itu sudah merdeka sepenuhnya. Indonesia sudah merdeka dari perspektif atau pandangan orang-orang Indonesia. Sedangkan Belanda menganggap bahwasanya Indonesia hanya negara persemakmuran yang ini apa namanya yang disetir atau yang dipegang kendalinya oleh Ratu Wilhelmina, itu Ratu Belanda. Kemudian akhirnya setelah adanya desakan dari forum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya Belanda itu terdesak dan mengakhiri agresi militer Belanda 1 tanggal 15 Agustus 1947. Dia menghentikan agresi militer Belanda. Untuk menghentikan konflik ini dibentuklah Komisi 3 Negara. Jadi pembentukan komisi ini terjadi di antara perjanjian Renville sama perjalanan perjanjian Renville, juga ada Komisi 3 Negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari jalan damai, cegah ekek-ekekan antara Indonesia dan Belanda. Gitu. Dan komite ini diwakili oleh 3 negara, seperti judulnya, yaitu kalau Indonesia diwakili oleh Australia dari Richard C. Carby. Kemudian Belanda meminta Belgia untuk mewakilinya, yaitu Van Zeelen, dan untuk penengahnya itu adalah Frank Graham. Dan terjadi pada tanggal 26 Agustus 1947. Oke, dari sini antara agresi militer Belanda 1 dan KTN ada yang ditanyakan? Ya. Silakan, atas nama? Silakan nama. Mengapa kegagalan perjanjian Linggarjati menjadi penyebab agresi militer 1? Kegagalan Linggarjati menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama yang saya jelaskan tadi adalah perbedaan pandangan atau perspektif antara Indonesia dan juga Belanda, yang mana Indonesia itu berpendapat bahwasanya dia itu sudah seutuhnya merdeka tanpa ada tekanan dari negara-negara lain termasuk Belanda. Sedangkan Belanda menganggap hegemoninya atau pengaruhnya di Indonesia itu masih ada. Jadi dua pandangan yang tidak bisa bersatu seperti air dan minyak, seperti itu. Gitu ya. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan lagi. Kita lanjutkan ke perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini adalah perjanjian setelah kegagalan perjanjian Linggarjati dan akhir dari perang agresi militer Belanda 1. Uniknya di perjanjian Renville ini terjadi di Jakarta, di atas kapal USS Renville miliknya Amerika yang parkir di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, di sini jadi
perjanjian Renville ini diadakan oleh tiga komite yang dari Indonesia ada Amir Sarifudin, untuk Belanda itu Abdul Qadir, sedangkan untuk Tengah ada Frank Graham dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari sini hasilnya apa? Hasilnya yang pertama adalah Belanda itu hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Padahal dari peta Indonesia sangat luas sekali, tetapi hanya 3 wilayah tersebut yang diakui oleh Belanda. Gitu. Kemudian yang kedua adalah disetujunya garis demarkasi atau garis pemisah Republik Indonesia dalam wilayah Perserikatan Belanda. Ada garis demarkasinya. Kemudian hasil yang ketiga adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu ditarik dari wilayah Perserikatan Belanda, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur, dan difokuskan untuk di Sumatera dan Jawa Tengah, Jogja. Jadi tidak ada tentara yang ada di Jawa Barat dan juga Jawa Timur, termasuk ke divisi Siliwangi yang sebelumnya di Jawa Barat harus ditarik dan berpusat di Jawa Tengah. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan atas nama. Nova. Silakan. Belanda hanya mengakui Jogja, Jateng, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Oke. Mengapa Belanda hanya mengakui 3 wilayah saja, yaitu Sumatera, Jogja, Jawa Tengah? Karena Belanda ingin memisah-misahkan, tidak saling terhubung, termasuk pembentukan garis demarkasi. Supaya apa? Supaya koordinasi pemerintahan Indonesia bisa terpecah belah. Belanda menginginkan pecah belahnya itu. Jadi tidak ada koneksi, bukan tidak ada, tetapi supaya mempersulit koneksi pemerintahan kita untuk memberontak kepada memang sekarang saya tanya, emangnya sebelum dipecah menjadi 3 pada awal kemerdekaan itu Indonesia ada berapa provinsi sih? Ada? Silakan atas nama. Novi. Ada berapa provinsi? 8 provinsi. Ayo, silakan sebutkan. Ada 8. Yang pertama adalah Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Sumatera sama Borneo. Jadi 8. Pertanyaannya, dari 8 provinsi itu mana yang masih utuh dari sampai sekarang? Ayo. Jawa. Yang masih utuh dari 8 provinsi, ayo. Ada berapa? Provinsi apa? Jawa Timur. Jawa Timur lah yang masih utuh. Jawa Barat sudah terpecah jadi provinsi Jawa Barat, ada provinsi Banten, ada provinsi DKI Jakarta. Jawa Tengah sudah terpecah lagi, yaitu Jawa Tengah dan Jogja. Sunda Kecil. Belum pernah dengar Sunda Kecil? Belum. Sunda Kecil itu ada di daerah Bali, Nusa Tenggara. Terpecah belah. Jadi Sunda Kecil sekarang sudah menjadi provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak kenapa kok Papua belum masuk provinsi? Kok nggak termasuk di sini? Pernah terpikir nggak kalian? Kenapa ya kok Papua itu nggak disebutkan? Jadi Papua itu baru masuk Indonesia tahun 1968. Dulu itu belum masuk. Saat Indonesia merdeka, Papua itu belum ada, belum masuk. Termasuk Timor Leste. Jadi Papua itu benar-benar masuk Indonesia, bergabung sama Indonesia 1968 lewat dia juga perang dulu sama Belanda. Termasuk pernah dengar pahlawan kita Yosudarso. Jadi Yosudarso itu gugur saat perebutan Irian Barat atau Papua. Dulu namanya Irian, bukan Papua. Irian itu juga ada maknanya. Irian adalah
ikut Republik Indonesia anti Nederland atau Belanda sampai segitunya. Jadi apa itu baru 1968. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi setelah perjanjian Renville yang merugikan atau menguntungkan Indonesia. Perjanjian Renville itu Indonesia untung atau rugi? Untung atau rugi? Rugi, karena apa? Karena provinsinya itu terpecah-pecah. Sebelum kita menginjak ke agresi militer Belanda, saya akan menampilkan sebuah video. Belanda belum puas karena hanya dari pemberian tiga wilayah itu masih belum puas. Akhirnya Belanda gerusa-gerusu dan akhirnya menyerang Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta. Yaitu apa? Yang pertama dia tuh mendarat di Jogja, kemudian dia menghancurkan tujuannya ada tiga, yaitu menghancurkan Republik Indonesia, kemudian menangkap pemimpin-pemimpinnya seperti presiden dan juga wakil presiden beserta menteri-menterinya. Yang ketiga adalah menduduki ibu kota Yogyakarta. Nah, kemudian alurnya adalah tanggal 19 sampai 20 Belanda itu berhasil masuk dan menduduki Yogyakarta. Di situ terjadi chaos di kota Jogja, itu chaos sampai-sampai jenderal tertinggi pada saat itu adalah Jenderal Sudirman harus meninggalkan Yogyakarta dan menjadi siasat perang, menginginkan siasat perang situ, siasat perang gerilya. Tetapi pemimpin yang lain seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan juga menteri-menteri pada saat itu tetap tinggal di Yogyakarta, meskipun Jogja digempur habis-habisan. Yang kedua adalah Belanda menjemput secara paksa tokoh Republik Indonesia seperti yang presiden dan juga wakil presiden. Dia itu langsung diangkut sama truk militer Belanda, dibawa ke landasan pesawat Makwo, diterbangkan oleh pesawat. Pilotnya tidak diberitahu oleh Belanda mau dibawa kemana, itu tidak diberitahu lihat pilotnya itu. Jadi pilot mereka itu keliling-keliling dulu dan akhirnya dia itu sampai dari Jogja ke Pangkal Pinang, jauh ya, ke Pangkal Pinang. Dia landing dulu, kemudian dibawa lagi ke Medan, diterbangkan lagi ke Medan. Setelah di Medan dia dibawa diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara. Nah, setelah itu ibu kota Indonesia itu pindah lagi dari sebelum Yogyakarta, kemudian pindah Yogyakarta pindah ke Bukit Tinggi. Nah, Jenderal Sudirman yang kaget atau masih di daerah Jogja, dia itu melakukan serangan balik kepada Belanda. Tanggal 1 Maret atau bisa dikatakan sebagai serangan umum 1 Maret, Jenderal Sudirman memberikan serangan balasan kepada Belanda dan berhasil
memberikan kewalahan pada Belanda, agak kewalahan. Kemudian setelah terjadinya agresi militer Belanda II, timbullah perjanjian Rum-Royem yang ada di Jakarta. Karena apa yang menyebabkan perjanjian ini? Karena penyebabnya adalah Jogja itu diserang oleh Belanda. Dari perwakilannya ada Indonesia sebagai Muhammad Rum, dan Belanda perwakilannya adalah Herman van Royem. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia atau TNI menghentikan aktivitas gerilyanya, termasuk menyerang Belanda. Dan perjanjian ini menjadi palang pintu untuk perjanjian selanjutnya yang lebih besar lagi, yaitu konferensi meja bunda. Oke, kita lanjutkan lagi di konferensi meja bunda yang ada di Den Haag, dilaksanakan di Den Haag Belanda itu. Indonesia itu kenapa sih kok dilakukan KMB atau konferensi meja bunda? Karena Indonesia itu ingin segera dilakukan penyerahan kedaulatan secara utuh kepada negara Inggris. Jadi Indonesia ingin berdiri negara yang benar-benar merdeka tanpa berlebihannya Belanda. Jadi perwakilannya ada 3, yaitu yang di Indonesia itu adalah Muhammad Hatta, Muhammad Rum, dan Mr. Supomo. Kemudian untuk Belandanya itu ada Johannes Henricus. Sedangkan yang menjadi penengah adalah Sultan Hamid II. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Belanda itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat. Yang kedua adalah kedaulatan Indonesia diserahkan paling lambat tanggal 30 Desember 1942 dan penarikan tentara Belanda. Oke. Sudah. Sekarang dari sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke. Selanjutnya kelompok. Tolong kalian berkelompok sesuai dengan ini kelompok ini. Silakan. Kelompok.
tugasnya adalah menyusun kata-kata, menyusun kata. Jadi ini ada soal sejumlah 7. Nanti tugas kalian adalah menempelkan ini ke lembar kerja kelompok. Gampang, cuma 7 soal. Nah, kalian jangan lupa untuk menuliskan identitas masing-masing, kelompok berapa, kemudian namanya, anggotanya siapa saja. Itu ya? Ya. Kalau yang kekurangan tempelan bisa ambil di depan.
Oke, sudah semuanya? Kita semangat dikumpulkan. Belum. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Tunggukan nanti ya setelah pembahasan kita. Jadi saya ingin tanya ke kelompok 1. Coba pertanyaan soal 1 silahkan dibaca sama jawabannya apa? Kelompok 1 silahkan. Salah satu penyebab terjadinya ringgang jati adalah berdatangan pasukan sekutu di Indonesia. Pasukan sekutu tersebut adalah Afni. Ada jawaban lain? Tidak ada. Betul ya? Betul. Yang kedua, silahkan kelompok 2 dibacakan. Hasil perjanjian ringgang jati, Belanda hanya mengakui Indonesia secara apa? de facto. De facto, hanya secara fakta saja. Tadi faktanya apa saja? Ada? Rakyat, pemerintah sama wilayah, ada 3. Kemudian kelompok 3 dibacakan. Ya, silakan. Hasil perjanjian ringgang jati Belanda hanya mengakui beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Yang kan adalah Sumatera. Tadi apa saja? Ada Sumatera, Jogja, ada Jawa, Jawa. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melakukan perlawanan bersenjata melawan Belanda dengan strategi Gerilya. Jadi strategi gerilya ini dicetuskan pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman. Oke, selanjutnya kelompok 5. Iya, silakan. Salah satu upaya Belanda memecah belah Indonesia dengan membuat negara federal terhadap NKRI yang disebut RIS, kepanjangan dari Republik Indonesia Serikat atau Persemakmuran Belanda. Kemudian kelompok 6. penyebab utama agresi militer Belanda 1 adalah kegagalan perjanjian ringgang jati. Perjanjian ringgang jati, betul apa salah? Betul. Dan yang terakhir adalah setelah pemerintahan Indonesia terusir dari Yogyakarta, kemanakah pemerintahan atau ibu kota yang baru? Bukit itu ya. Kalau sekarang mau pindah kemana kan? Setelah Jakarta ke Kalimantan atau Kalimantan? Silakan dikumpulkan. Oke, sekarang punya kapita semua ya ini. Kita akan main games. Jadi gamesnya itu adalah games perang-perangan. Dan nanti saya akan jelaskan semuanya ya. Jadi saya jelaskan. Jadi ini sudah video kan linknya? Sudah. Nah, nanti jam diklik dulu nanti ada waktunya nanti. Jadi gamenya ini adalah game snowball, yaitu main lempar salju. Jadi semua ini multiplayer, semuanya bisa masuk ke dalam games. Semua di kelas ini bisa masuk ke dalam games. Nanti saya akan kasih kodenya. Nah, di dalam games itu untuk mendapatkan amunisi atau mendapatkan snowball yang atau bola saljunya itu kalian harus menjawab pertanyaan. Ini. Nah, seperti ini. Ini multiplayer, ada saya, ada
online yang lain nanti akan ada di ini di HP ya Pak. Nah, di game nanti caranya jawab pertanyaan di sini ada yang ini, yang ini di sini. Setelah ini diklik, kalian answer question atau menjawab pertanyaan. Nanti akan ada jawaban pertanyaan-pertanyaan. Setelah kalian menjawab pertanyaan, apabila kalian salah, kalian tidak dapat amunisi. Tetapi kalau kalian jawabannya itu adalah benar, kalian dapat amunisi. Yang kedua adalah caranya setelah dapat amunisi, kalian klik yang tanda ini. Saya dapat 18 amunisi. Klik yang ini. Setelah diklik yang ini, nanti kalian arahkan ke teman yang akan ditembak atau yang akan dibunuh. Jadi kalian seperti gagasannya pejuang, yaitu merdeka atau mati. Kalau di sini menyerang atau mati. Kalau bisa miss, maksudnya adalah bisa melenceng nanti kalau nggak sesuai. Jadi triknya adalah setelah kalian mendapatkan bola, yang diklik adalah orangnya atau icon dari lawan kalian, bisa teman kalian atau sahabat kalian. Kalau yang di sini ada yang nggak suka, itu aja. Jadi top score atau cara menjadi juara satu adalah bukan banyak-banyakan menjawab soal yang benar, tetapi kalian lebih banyak-banyakan menyerang teman kalian. Iya, banyak-banyakan kill. Paham ya? Oke, kita bisa mulai. Selanjutnya sudah masuk. Sekarang silakan untuk ini ada kodenya. Kodenya adalah 603833. Pakai nickname atau nama saya. 03. Oke, ada yang lebih membantu.
Yang ini diklik untuk jawab pertanyaan. Pertanyaan dijawab dapat snowball. Snowball dibuat untuk lempar ke temannya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Bisa nih, bisa soal bisa. Gak usah apa-apa. Apa ganti pakai diganti customer. Uji apa? Kalau sing gede-gede itu setelah kalian ditembak teman kalian itu, makanya dikasih ditembak ini. Jadi kayak mau ini. Kalau betul dapat 3. Kalau betul dapat 3. Tembaknya di yang gak bisa tembak siapa? Nembak ini diklik, nah diklik.
Ayo 5 menit lagi.
Udah bisa masih sama tadi mau bilang ya. Pengen tahu jempolnya? Lidl pun masih dipegang oleh Epos Paris. Sementara masih nomor 1, nomor 2 ada Hani. Oke, kita cek lagi, masih ada 1 menit setengah. Kita cek lagi di teleponnya masih Paris disalib. Dipimpin oleh Henry, ada kebutuhan Paris Longsor. Ayo Henry siapa? Aisyah. Oke, sudah ya. Sekarang
pada siang hari, siang ya ini? Yang cowok mau Jumatan pastinya. Kita merefleksikan terlebih dahulu, saya ingin dua saja untuk merefleksikan apa ya hasil yang kalian dapat setelah pembelajaran sejarah pada siang hari. Maka dari cowok dulu. Silakan, Faris. Referensi pembelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah belum usai. Bahkan setelah merdeka pun Belanda masih berusaha untuk membuat Indonesia meskipun terus bertentangan dengan hukum internasional. Oke, terima kasih. Faris. Sekarang ganti yang cewek yang ingin mengabaikan. Nah, siapa mbak? Ya, Des. Nah, silakan. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus memiliki kemampuan untuk mengisi kemerdekaan saat ini. Oke, bolehkah kita tepuk tangan? Oke, sekarang ini perjuangan itu tidak pakai otot lagi, tidak pakai okol lagi, tapi pakai kecerdasan. Beda kalau zaman dulu itu sedikit-sedikit untuk mempertahankan kemerdekaan perang, sekarang tidak. Untuk kita sebagai generasi muda kita harus seperti mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek moyang kita. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan untuk salah satu memimpin doa. Kita harus bersiap-siap berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian di dalam pembelajaran sejarah. Semoga untuk kedepannya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat.